مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى يا مكرم يا رسول الله جمالك ما في اثنين ما شافت مثل عين أسر فؤادي ذات ودادي بدر الدجى يا زين جمالك ما في اثنين ما شافت مثله عين أسر فؤادي وزاد ودادي بدر الدجى يا زين انت حبيبي وفرح بجمال طه جلبي نظر إلي يا عظيم الجمال طه جلبي نظر إلي طه يا عظيم الجمال مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى يا مكرم يا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Kepada yang terhormat Kepala Sekolah MAN 1 Pulang Pisau Bapak Haji Sriyadi MPD atau yang mewakili. Yang terhormat Kepala Tata Usaha MAN 1 Pulang Pisau Bapak Ahmad Husaini SPDI MM. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Wakamat dan Dewan Guru Staf Tata Usaha MAN 1 Pulang Pisau. Yang kami hormati teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan berkahnya sehingga kita berkumpul untuk memperingati Maulid Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1445 Hijriah di halaman sekolah MAN 1 Pulang Pisau ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, salawat dan salam senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umat manusia ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang kami hormati, untuk memulai acara pada hari ini, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ananda Nia Rizarina dan Siti Raihana. Kepadanya dipersilahkan. لقد كان لكم في رسول
رسول الله أسوة حسنة أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه تبديلا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Siti Raihana yang telah membacakan kalam ilahi. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapat pahala dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu laporan Ketua Panitia. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ananda Muhammad Ihsan Nur. Kepada saudara kami persilakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah, Bapak Haji Sriadi MPD. Yang terhormat Bapak Ibu Guru sekalian. Yang terhormat Bapak Kepala Urusan Tata Usaha, Bapak Ahmad Husaini. Dan yang terhormat Al-Mukarram wa Mutahram Al-Ustadz Zainuddin selaku penceramah hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas karunia, taufik serta hidayahnya kita diberikan kesehatan dan dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati hari kelahiran Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tidak lupa kita lantunkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan saya waktu dan tempat untuk menyampaikan laporan panitia. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wakamat Kesiswaan, Ibu Salbiah, kepada Bapak Pajar selaku pembina OSIM Man 1 Pulang Pisau, dan beserta panitia-panitia OSIM yang berbahagia. Terima kasih untuk semua panitia yang telah membantu kegiatan ini dari awal sampai akhir, di mana kegiatan ini dapat berlangsung dengan lancar. Dan saya meminta maaf kepada teman-teman sekalian para hadirin apabila dalam acara ini banyak kekurangan. Hadirin sekalian, saya memiliki pesan untuk para teman sekalian, di mana kita berada pada bulan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, bulan Rabiul Awal, bulan yang mulia, bulan di mana lahirnya seorang baginda Nabi besar Muhammad SAW. Hendaknya kita memperbanyak baca salawat, karena Rasulullah SAW pernah bersabda, Barang siapa yang bersolat kepadaku sekali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersolat kepadanya sebanyak 10 kali. Berapa kali kita salawat nih? Banyak loh. Semoga kita mendapat berkah dari acara ini. Amin amin ya rabbal alamin. Saya berpesan juga untuk para teman sekalian untuk dapat mendengarkan ceramah dari Al-Ustadz Zainuddin, guru kita, guru tercinta kita, guru mulia yang nantinya menyampaikan tausiahnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Kepala Sekolah Man 1 Pulang Pisau yang akan diwakili oleh Bapak Ahmad Husaini MM. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya tidak semangat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Nah, ini baru semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita muliakan, penceramah kita pada hari ini Al-Ustadz Muhammad Zainuddin, SPD apa SPDI ya? Bapak Ibu Wakamat yang alhamdulillah hari ini bisa berhadir, Bapak Ibu Dewan Guru, juga staf tata usaha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beserta segenap siswa dan siswi Man 1 Pulang Pisau yang berbahagia, dan mudah-mudahan kepada kita semua senantiasa Allah berikan kesehatan, keberkahan yang luar biasa untuk kita semua. Kemudian salawat dan salam mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita diberi kesempatan masih bisa bertemu dengan bulan Rabiul Awal, atau tepatnya yang biasa disebut dengan Maulidur Rasul. Alhamdulillah kita masih bisa melaksanakannya juga pada hari ini. Nah, mudah-mudahan ini setiap tahunnya tetap berjalan, tetap dilaksanakan, dan mudah-mudahan juga kita senantiasa bisa berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan mohon maaf secara tidak langsung, nama Bapak juga setiap bulan Rabiul Awal selalu disebut-sebut, walaupun sebetulnya ini adalah yang dimaksud Jaddal Husain, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi secara tidak langsung Bapak disebutkan juga nama Bapak, cuma namanya doang ya, bukan orangnya. Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW sebagai jaddalnya Husain. Hadirin sekalian yang berbahagia, Bapak menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Haji Sriyadi MPD, karena beliau saat ini sedang mendampingi anak beliau untuk ada urusan terkait dengan acara keluarga beliau. Jadi beliau memohon permintaan maaf karena beliau tidak bisa berhadir bersama kita pada hari ini. Hadirin sekalian yang berbahagia, tidak banyak yang Bapak sampaikan, yaitu ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada segenap panitia, Bapak Ibu Dewan Guru yang telah bersusah payah melaksanakan peringatan Maulid ini. Ucapan terima kasih, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi keberkahan kepada kita semua. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Mari kita dengarkan bersama, kemudian kita amalkan apa nanti yang disampaikan oleh penceramah kita. Mudah-mudahan melalui peringatan Maulid ini kita senantiasa mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak. Sampailah kita pada acara yang ditunggu-tunggu, yaitu ceramah agama
yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Muhammad Zainuddin SPD. Kepada Bapak kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi jama'ana fi hadzal makan wa a'tana ni'amahu zahiratan wa batinatan fi kulli ahyan. Wassalatu wassalam ala sayyidi waladi adnan sayyidina wa maulana Muhammadin khairil khalqi wal insan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Al-hadratun wal mukarramun yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Bapak Kepala Sekolah kita, yaitu Bapak Haji Sriadi MPD, dan Bapak Kepala TU, yaitu Bapak Ahmad Husaini SPD MPD, dan kepada seluruh wakamat siswaan, seluruh dewan ibu guru, bapak guru, dan tidak lupa pula kita ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh OSIM dan kepada Maulid Habsi dari sekolah kita, yaitu MAN 1 Pulang Pisau. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit berlapis-lapis. Di sanalah hujan turun deras dan gerimis. Yang mana Allah menciptakan bebinian kada bekumis. Wajahnya manis nang kaya wadai lapis. Yang senyumnya manis aduhai romantis. Tapi sayang banyak laki-laki yang mati tragis, gantung diri di pohon manggis, cuma gara-gara melihat nini-nini yang bekalakuan ia benar nang kaya gadis. Jemaah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang ketampanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aduhai rupawan, yang mengalahkan daripada Salman Khan dan Sahrul Gunawan. Dan kemudian salawat yang kedua kepada keluarga Rasulullah, para sahabat, zuriat, dan pengikut amal sunnah Rasulullah, yang mana mulai zaman unta sampai zaman Honda, mulai zaman kuda sampai zaman orang yang diisi Toyota, mulai zaman jahiliyah sampai zaman kita nukar ciki dapat hadiah. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik bapak sekalian, yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Qala, "Majalisul ilm." Wa fi riwayatin majalisul zikir. Wa fi riwayatin hilakul zikir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian lewat di perkumpulan di kebun surga, maka duduk di situ. Lalu para sahabat menjawab, ya Rasulullah, surga tidak ada kelihatan, tidak nampak bagi kita. Apa yang engkau maksud dengan surga tersebut? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu majalisul ilm, majlis ilmu. Dan ada riwayat yang mengatakan adalah majlis zikir. Nah, kita insya Allah di sini dalam perkumpulan majlis ilmu.
Pasti sudah, karena kita sudah membaca riwayat kehidupan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibacakan Maulid Habsyi tadi. Walaupun mungkin kita kada paham, tapi dengan kita duduk tenang, nah, artinya duduk yang tenang, dengan kita mendengarkan yang khidmat, insya Allah kita sama dengannya mendapatkan ilmu. Kemudian majlis zikir. Nah, kita berapa kali sudah mengucap salawat tadi. Zikir kata menurut para ulama, kullu ma yusabu ala qailihi fahuwa zikrun. Setiap perkataan yang diberikan pahala ketika kita mengucapkannya itu namanya zikir. Nah, berarti termasuk salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Ihsan Nur tadi, barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah satu kali, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asran, Allah membalas 10 salawatnya. Wa man shalla alayya asran sallallahu alaihi biha mi'atan, barang siapa yang membaca salawat 10 kali, Allah lipat gandakan, Allah bersalawat kepadanya 100 kali. Wa man shalla alayya mi'atan sallallahu alaihi biha alfan, barang siapa yang bersalawat kepadaku 100 kali, maka Allah memberikan salawat kepada hamba tersebut sebanyak 1000 kali. Ini keutamaan salawat. Apalagi man qasada maudian yuqra'u fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada raudatan min riyadil jannah. Kata Imam As-Sari As-Saqati, barang siapa yang berangkat, yang mana dia berangkat ke tempat tersebut dibacakan maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sungguh dia telah menuju ke jalan surga. Mudah-mudahan kita semua di sini, nah artinya dimudahkan untuk jalan kita menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita memperingati Maulidur Rasul, memperingati kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam riwayat yang sahih, riwayat yang mu'tamad, yang paling sahih, yang diperpegangi oleh para ulama adalah dilahirkan fi yaumil isnain, di hari Senin, dan bertepatan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Angka 12 itu adalah salah satu memiliki hikmah dan makna yang tersendiri. Kenapa Rasulullah kan dilahirkan di tanggal 1? Kenapa Rasulullah dipilih di bulan Rabiul Awal? Kata Sayyid Alwi Al-Maliki, Rasulullah dilahirkan di bulan Rabiul Awal, tidak dilahirkan di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan kita tahu bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, atau bulan yang Muharram, bulan artinya yang diistimewakan pula. Kenapa Allah memilih bulan Rabiul Awal? Kenapa kira-kira? Karena Allah karena lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan dengan sebab mulia bulan itu, tapi mulianya bulan dengan sebab dilahirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya Rasulullah dilahirkan di bulan puasa, bulan Ramadan, mungkin nanti ada yang mengatakan Rasulullah mulia dikarenakan beliau lahir di bulan Ramadan. Pasti ada yang mengatakan demikian. Tapi Allah memilih bulan Rabiul Awal. Dan 12 ini ada hikmah dan maknanya. Rukun Islam ada berapa? Rukun Islam 5. Pertama, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah. Yang kedua, iqamus shalah,
mendirikan sholat. Yang ketiga puasa. Yang keempat zakat. Yang kelima naik haji. Nah, itu sudah 5. Setelah itu rukun iman ada berapa? Antu'mina billah, kita beriman dengan Allah, wa malaikatihi, malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitab Allah, wa rusulihi, para rasul utusan Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa tu'mina bil qadar wa khairihi wa syarrihi. Nah itu rukun iman ada 6. Berapa sudah? 6 tambah 5. Nah, tambah 1 rukun ihsan namanya. Ihsan itu lain, ihsan kita ini lain. Ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kita beribadah kepada Allah seolah-olah Allah melihat kita. Itu. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, ada keajaiban istimewa yang terjadi pada saat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar bahasa Hulu Sungai itu amazing. Bahasa Hulu Sungai. Kalau bahasa Inggrisnya the best friend. Nah pokoknya keajaiban yang sangat istimewa. Salah satunya adalah ada dulu api yang mana 1000 tahun tidak pernah padam. 1000 tahun nggak pernah padam api tadi. BPK mana aja? BPK pelang pisau bentuk mesin anak madam makan nggak bisa. Bahkan yang mana api tadi disembah oleh orang-orang manusia dan para pengikutnya apatara sekaliannya. Nah, kada pernah padam. Ketika malam dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, api tadi padam. Dulunya para berhala-berhala itu dijejer di samping-samping Ka'bah, yang mana disembah oleh orang-orang Nasrani dan Yahudi. Dulu kita mungkin patung-patung berhala itu dijejer di samping-samping Ka'bah. Di malam kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berhala hancur lebur bibarakati maulidir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Di dalam Maulid Azab disebutkan wawulida makhtunan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan hal sudah bersunat. Ini keistimewaannya adalah di sini kita mendengar anak baik laki-laki atau perempuan keluar sudah dalam keadaan bersunat. Hanya Rasulullah makhulan, beliau keluar sudah bercelak mata. Makhulan itu bercelak mata, artinya putih bersih Rasulullah ini. Maqtu as-surrah, dan sudah terputus tali pusat. Ada kita sudah berapa hari baru diputus oleh bidan, kada langsung terputus. Nah, ini artinya supaya kita menanamkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Kita cinta kepada seseorang, pasti ada motivator kita mencintai orang tersebut. Yang jomblo-jomblo nih, senang dengan seorang perempuan, pasti ada motivasinya. Kenapanya hendak lawan perempuan tadi? Aku senang lawan perempuan tujar, suka aku lawan bibinian tuh, karena ini bisa tahu lalatnya. Nah berarti yang menyenangkan, yang membuat dia suka adalah tahi lalatnya. Ada jual mah, aku artinya suka lawan bilakian tuh kan. Karena apa? Dagunya dalam benar kan. Dagu dalam benesung tipit, nang kayak Afghanistan. Nah, artinya kita ada sesuatu motivasi untuk mencintai kepada seseorang tersebut. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita kada kenal, kada tahu,
apalagi kada cinta dengan Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah tadi ketika dilahirkan ke dunia dalam keadaan sudah bersunat, bercelak mata, dan lagi sudah terpotong tali pusar beliau. Nah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, hanya ada yang memadahkan, ada yang mengatakan bahwa Rasulullah itu lahir ke dunia lebih dulu kaki daripada kepala. Ada kitab biasa kepala dulu keluar daripada kaki. Ini dikatakan, ada yang mengatakan Rasulullah lahir kaki duluan keluar daripada kepala. Ini salah ini. Baik kepala ataupun kaki, Rasulullah tidak keluar dari jalan yang seperti biasanya. Rasulullah tidak dilahirkan dari jalan yang seperti biasanya, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari tahta surah, di atas, di dalam, di perut keluar Rasulullah itu. Jangan kita bayangkan Rasulullah itu keluar di jalan yang seperti al-mu'tad, seperti hal biasanya perempuan melahirkan. Tapi Rasulullah itu dilahirkan di atas, nah artinya di perut. Bagaimana prosesinya? Wallahu a'lam, Allah yang maha mengetahui. Itu sebagaimana dikatakan oleh di dalam kitab Mirqadus, di dalam kitab Syarah Sulamut Taufik Mirqadut Tasdiq, itu disebutkan Rasulullah itu keluar dari jalan di atas perut tahta surah, di bawah pusat, bukan seperti kita biasanya. Nah, ini sudah hebat luar biasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah jangan kita bayangkan, artinya ibunda Rasulullah yang bernama Sayyidatuna Aminah mengalami nifas. Jangan. Nifas itu apa? Nifas itu darah yang keluar, yang mana kurang lebih selama 9 bulan perempuan itu kan tidak mengalami haid. Nah, jadi nifas itu haidun mujtama, haid yang terkumpul dalam 9 bulan keluar. Nah itu darah nifas. Rasulullah intakala min Adam wa Nuh wa Ibrahim. Rasulullah ini maha suci beliau. Artinya berpindah daripada Nabi Adam, Nabi Nuh sampai Nabi Ibrahim. Jadi Rasulullah tuh kada makan ajar kita, kanak-kanak itu kan di dalam parut ibunya memakan darah. Dia darah haid yang dimakan. Tapi Rasulullah mulia. Tidak seperti demikian. Jangan kita anggap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu manusia seperti kita. Rasulullah basyarun la kal basyar. Ini agar kita menumbuhkan cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah, terbaik lagi. Alhamdulillah kita artinya lebih apa itu kita lebih ya coba ada panas coba kan kayak biasa mungkin sudah kentong ya kalau, dan alhamdulillah kita melaksanakannya di sekolahan kita sendiri, yang mana biasanya kita laksanakan di masjid atau di mana biasanya di masjid lah, biasanya di masjid. Artinya Al-Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala berkata, ma min baitin aw masjidin aw mahallatin yuqra'u fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam illa hafathumul malaikah zalikal bait awil masjid awil mahallah. Artinya tidaklah suatu rumah atau masjid atau suatu tempat, nah ini alhamdulillah kita laksanakan di halaman sekolah kita, nah, melainkan Allah Subhanahu wa taala meliputi di tempat itu para malaikat. Malaikat meliputi kepada kita semua. Alhamdulillah nih kita kepanasan, dan berkat malaikat menaungi kita. Wa ghashiyat wa sallat alaihimul malaikah. Para malaikat pun bukan hanya
melainkan memberikan salawat kepada orang-orang yang duduk yang hadir di majlis Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ghasyatumur rahmah war ridwan, dan Allah meliputi kerahmat dan keridhoannya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan terutama guru-guru kita doakan, artinya dipanjangkan umur, disehatkan badan. Amin. Sehat, ikhlas beramal kita. Mudah-mudahan ilmu yang kami ajarkan kepada kalian menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan kita doakan bersama-sama guru-guru kita yang belum PNS, mudahan menjadi PNS, penerus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Nah, tadi sampai mana tadi? Udah? Amin, bagus nih. Absen. Sedikit lagi lah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi sampai artinya Rasulullah dikeluarkan lewat perut ibunda Rasulullah. Nah, jadi ada beberapa perempuan yang tidak mengalami nifas. Tadi Aminah, yang kedua adalah Fatimah Zahra, anak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ini ketika dilahirkan, ketika kehadarat Maryam wa Sayyidatu Asiyah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak dilahirkan, itu hadir Sayyidatuna Maryam binti Imran dan Asiyah istrinya Fir'aun, wa ma'ahuma minal huril ain, dan ada juga para bidadari-bidadari, lain bidadara lah, bidadari yang turun untuk menyambut, membantu kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang mulia. Nah, jadi pada kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada beberapa perempuan yang sangat berjasa dengan sebabnya kelahiran Rasulullah. Yang pertama adalah Sayyidatuna Aminah binti Wahab. Aminah adalah ibunya Rasulullah. Yang kedua adalah siapa nih? Ingat kalau banyak orang nih. Suwaibah. Suwaibah ini adalah budak Buria, budaknya Abu Lahab. Jadi Suwaibah ini, Abu Lahab mempunyai budak yang bernama Suwaibah. Suwaibah ini pada ketika malam itu datang membantu prosesi kelahiran Rasulullah. Mbah tu balik ke rumah, wahai Abu Lahab, kemanakan pian si Aminah lahir seorang anak yang status kelaminnya laki-laki. Gembira Abu Lahab. Jadi orang zaman dahulu, zaman jahiliyah, ketika lahir anak laki-laki itu senangnya luar biasa. Kalau anak perempuan yang lahir, itu artinya mereka marah. Zaman dahulu, zaman jahiliyah, bebinian perempuan itu artinya tidak dihormati. Ada dihormati. Kalau kemanaan nih, datang ngusai kan? Nah, jadi di zaman jahiliyah para perempuan itu ketika lahir, wa idza busyira ahadun bil unsa zalla wajhu muswaddan wa huwa kazim. Ketika diberi kabar gembira anak mereka lahir seorang anak perempuan, zalla wajhu muswaddan, wajahnya menjadi muswad, hitam, marah, wahwa kazim, marah bersengatan. Makanya ada riwayat artinya ketika anak perempuan lahir dikubur hidup-hidup. Lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah ini adalah pencetus, ibarat kita bapaknya revolusi akhlak. Yang zamannya dahulu perempuan tidak dihormati, lahir Nabi kita berkat Rasulullah perempuan boleh sekarang, artinya
halayak ramai. Bahkan perayaan ulang tahun perempuan umpamanya itu lebih meriah kadang dibandingkan laki-laki. Ini berkat Rasulullah. Coba Rasulullah kada lahir, kada bakalan seperti ini. Nah, tadi Suwaibah. Suwaibah. Ada lagi yang bernama Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah ini adalah orang yang menyusui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halimah As-Sa'diyah ini beliau dari Bani Sa'ad, jauh datang mengadu nasib ke negeri Mekah, dan beliau artinya berombongan bebinian ibu-ibu, pokoknya artinya mencari siapa yang mau menyusu. Jadi Halimah ini ditemani oleh suami beliau. Ketika rombongan teman-teman Halimah As-Sa'diyah ini semuanya sudah mendapatkan anak untuk disusui. Zaman dulu, zaman Arab dahulu, bila kekanakan hanyar lahir, nah itu disusui kepada orang-orang Arab Baduy. Kenapa jadi disusui? Karena Arab Baduy zaman dahulu bahasa Arabnya lebih fasih dibandingkan Arab yang di kota. Ibarat kita di sini, nah, orang umpamanya orang Banjar, supaya anak bisa bahasa Dayak, nah, disusuakan lawan orang Dayak. Itu ibaratnya. Nah, jadi tradisi zaman dahulu, anak-anak yang baru lahir, nah, disusui oleh orang-orang Arab Baduy. Nah, ketika teman-teman Halimah As-Sa'diyah ini sudah artinya mendapatkan anak untuk disusui, karena gratis menyusui itu, nah dibayar. Nah, jadi ketika ibunda Rasulullah SAW berkeliling, artinya siapa yang hendak menyusui anakku ini. Nah, jadi pada ketika itu orang-orang, para perempuan tidak mau menyusui Rasulullah. Karena apa? Mereka tahu bahwasanya Aminah Rasulullah ini adalah yatim, tidak ada bapaknya. Orang kada berbapak zaman dahulu, ya, mereka mengatakan kada ada duitnya, kada ada adunya. Mereka mencari orang yang punya bapaknya, karena pasti ada bayarannya yang banyak. Halimah As-Sa'diyah ini tidak ada yang mendatangi beliau. Lalu keliling beliau berkisah lawan mang laki. Wahai lakiku, aku simpan bilik ke rumah ke Bani Sa'ad, tidak ada membawa anak untuk disusui. Allah hendak memuliakan Halimah As-Sa'diyah ini, dipertemukanlah Halimah dengan Aminah. Jadi Nabi Muhammad SAW mengatakan bakhil di dalam kitab Budur Sa'adah itu, ikan beruntung. Nah, pokoknya kami ini artinya kami bisa membayar lebih daripada yang lain. Tapi yakin kami, artinya ketika engkau memberikan susu kepada cucu kami ini, anak kami ini, hidupmu pasti akan beruntung. Karena kata Sayyidatuna Aminah, selama aku lahir, selama aku menghamilkan, mengandung Sayyidina Muhammad, aku tidak pernah merasakan kesakitan. Ini keutamaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, Halimah ini menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu Halimah ini fakir miskin. Namun kita fakir miskin itu miskin, betul? Kalau di dalam fikih, miskin itu ibaratnya kita biasa penghasilan 20.000. Nah, kalau miskin di bawah 20.000, 15.000 atau 10.000, itu miskin. Fakir lebih dari miskin lagi. Orang yang biasa tadi 20.000 hanya mendapatkan 5.000 atau 7.000, nah itu miskin benar. Jadi Halimah ini orangnya fakir miskin. Sebelum
dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minum dulu. Sponsor. Sampai mana tadi? Halimah tadi kan apa artinya? Orang yang miskin, fakir miskin. Ketika dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyusui, Halimah ini diubah Allah hidupnya menjadi orang yang berberkah, sugih. Yang asalnya miskin jadi sugih. Apalagi kita yang ada di dalam hati kita Rasulullah, yakin dalam hati kita insya Allah kita sugih hati kita. Amin. Menerima sugih hati, sugih materi pulang. Amin. Amin. Nah, jadi Halimah ini orang yang fakir miskin. Jadi ada keistimewaan ketika Sayyidatuna Halimah menyodorkan susunya, lain porno lain. Nah, Sayyiduna Muhammad ini cuma mau di kanan aja, menyusu hanya di sebelah kanan. Ketika hendak menyodorkan di sebelah kiri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau menyusu di sebelah kiri. Nah, ini Rasulullah dari halus sudah memiliki keistimewaan. Ketika selesai, nah pulang. Halimah ini memiliki tunggangannya keledai. Ini miskin bang, fakir miskin, memakai keledai. Teman-temannya yang lain, ibu-ibu yang lain yang membawa anak tadi, pokoknya sudah membawa kuda, onta, sugih semuanya. Ibarat kita zaman wahini, orangnya sudah bisi mobil atau sepeda motor, setidaknya Halimah ini memakai sepeda onta, memakai sepeda bertinjak, kiut. Dari Makkah hendak ke Bani Sa'ad tadi, bulik membawa Rasulullah. Tapi apa? Ketika Halimah As-Sa'diyah ini pulang dengan membawa Nabi Muhammad menggendong Rasulullah, nah keledai yang jalannya paling selangkah dua langkah diberikan Allah, artinya ada yang mendorong laju pada yang diisi motor lawan mobil tadi. Sampai-sampai teman-teman Halimah ini mengatakan, "Oi Halimah, kamu rasanya belum pulang, kami duluan pulang. Kenapa engkau sudah sampai duluan daripada kami?" Nah, ujar Halimah, ini berkat aku membawa bayi kecil ini yang bernama Sayyidina Muhammad. Sallu ala Nabi. Berapa menit sudah? Lanjut kah? Stop kali. Jamaah. Oh, alhamdulillah, semangatnya masih. Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi dilahirkan di bulan 12 Rabiul Awal di tahun, jangan pilih cangang lawan kawan yang lamak, jangan. Nah, di tahun gajah. Jadi zaman dahulu kenapa disebut dengan tahun gajah? Nah, jadi tahun pada zaman itu diberikan kepada sesuatu yang paling viral di masa itu, paling pokoknya rame kabarnya. Nah, pada saat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, tepatnya 50 hari, catat 50 hari sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Nah, Raja Abrahah bersama tentaranya datang ke kota Mekah hendak menghancurkan Ka'bah. Itu makanya disebut dengan tahun gajah, karena para tentara ini membawa gajah hendak menghancurkan Ka'bah tadi. Pada ketika itu, nah, kakeknya Rasulullah Abdul Muttalib. Dulu Abdullah bin Muttalib ini adalah ketua sukunya di kaum Quraisy. Jadi orang-orang Quraisy itu kada berani, artinya kada berani dengan
Abdul Muttalib ini karena pemimpinnya kaum Quraisy. Nah, lalu kata Raja Abraha, wahai para penduduk kota Mekah, panggil sini pemimpin kalian. Nah, datang Abdul Muttalib. Wahai, kata Abraha kepada Abdul Muttalib, kami hendak menghancurkan Ka'bah. Apa pendapatmu? Lalu kata Abdul Muttalib, kalau engkau hendak menghancurkan Ka'bah, silahkan. Bingung Abraha ini, pemimpin kok seperti ini, artinya membiarkan hendak menghancurkan Ka'bah. Tapi apa kata Abdul Muttalib, kalau Ka'bah ini sudah ada yang menjaganya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarkan hendak menghancurkan, silahkan, Allah ada yang menjaganya, Allah. Nah, tapi kata Abdul Muttalib, ontaku kembalikan. Jadi ontanya Abdul Muttalib ini ditawan oleh para tentara Abraha, diambil semuanya. Nah, jadi ontaku belikan, mementingkan harta daripada Ka'bah. Abdul Muttalib ini. Tapi kalau beliau meyakini bahwa Ka'bah itu sudah ada yang menjaganya, yaitu Allah. Singkat cerita, Abraha hendak menghancurkan Ka'bah. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat surah Al-Fil. Coba baca sama-sama surah Al-Fil. Alam, bismillahirrahmanirrahim. Habil fil alam yaj'al wa arsala tarmihim bihijaratin min sijil fa arsala alaihim tayran ababil. Allah mengirim tayran, burung ababil, lain burung dara, lain burung ababil. Yang mana burung ababil ini membawa tiga biji, pokoknya lebih kecil daripada kacang atom, membawa dan dilemparkannya kepada raja dan seluruh pasukannya. Setiap api diambilnya dari api neraka. Burung tadi mengambil langsung dari api neraka dan dilemparkannya kepada para tentara Abraha tadi. Jadi setiap satu biji yang kena langsung hancur menjadi lebur. Ini artinya Allah menjamin, artinya menjaga Baitullah. Jamaah, oh jamaah, lanjut lagi. Nah, mudah-mudahan artinya kita merayakan Maulid ini, mudah-mudahan kita semua ditambahkan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Mudah-mudahan kita semua diberikan berkah, diberikan maghfirah, diberikan keberkahan dunia akhirat, sugih dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Seorang ahli syair mengatakan, "Idza kana hadza kafiran jaa zammuhu wa tabbat siyadahu fil jahim mukhlida hatta fil yaumil isnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada fama zammu bil abdil ladzi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida." Abu Lahab yang sudah diponis Allah celaka, Abu Lahab paman Rasulullah tapi sudah diponis celaka. Nah, beliau diberikan artinya yukhaffafu anhu fi yaumil isnain, diringankan azabnya di setiap hari Senin. Karena sebab dia gembira dengan kelahiran Rasulullah. Padahal Suwaibah tadi, budaknya Abu Lahab ini, memberikan kabar kemanakan lahir anak laki-laki, langsung dimerdekakan Suwaibah ini yang asalnya budak. Saking gembiranya, padahal belum tahu lagi bahwa kemanakan ini seorang laki-laki ini akan menjadi nabi akhir zaman. Kada tahu. Dengan sebab gembira dimerdekakan Suwaibah ini menjadi orang merdeka yang asalnya budak. Dengan sebab gembiranya Abu Lahab ini, setiap hari Senin Allah ringankan azabnya di
api neraka. Nah, maka bagaimana sangkaan kalian, kata ahli penyair tadi, dengan seorang hamba yang gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad dan dia mati dalam keadaan mentauhidkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan artinya dengan kita berhadir, berkumpul di Maulidur Rasul memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hajat-hajat kita baik hajat dunia maupun akhirat dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah, amin. Mudah-mudahan kita semua disuguhkan dunia akhirat, amin. Dan mudah-mudahan kita semua ditambahkan cinta kepada Rasulullah, amin ya rabbal alamin. Ayo kita sama-sama membaca salawat al-busra yang artinya kegembiraan. Mudah-mudahan kita semua gembira terus dunia akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibil busra tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allim batana wa talibatina yawmina hadha miril akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa salatan tubashshiruna biha wa auladana wa jami' wa mu'allimina talabatana wa talibatina hadza Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Demikianlah tausiah Bapak pada hari ini. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya untuk kita semua. Bapak wabil khusus mohon ampun dan maaf kalau dalam penyampaian tausiah tadi ada hal tutur kata yang tidak berkenan di hati-hati ibu-ibu guru atau anak-anak Bapak sekalian. Bapak wabil khusus mohon ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah warida wal inayah. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi penyampaian ceramah agama yang telah disampaikan Bapak Muhammad Jainuddin SPDI. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa sama-sama kita ambil pembelajaran dan hikmahnya. Cara selanjutnya yaitu doa. Untuk mengambil berkah pada acara kita hari ini, marilah kita berdoa bersama. Dimohon kepada Bapak Asbihani untuk memimpin doa. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'iman, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa
وحب المساكين ونسألك حبك ومن يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم اكتب السلامة والصحة والعافية لنا من الحاضرين من المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Dan berakhirlah acara kita pada hari ini. Saya selaku pembawa acara mewakili seluruh panitia pelaksana mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak dan Ibu Wakamat, Dewan Guru beserta staf tata usaha yang berkenan hadir dan teman-teman sekalian. Tak lupa kami memohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini terdapat khilafan serta kesalahan, baik sengaja maupun tidak disengaja. Akhirul kalam, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.